Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah seorang Bishr Al-Hafi. Beliau diangkat menjadi kekasih Allah bukan dengan banyak sholatnya, bukan dengan banyak sedekahnya. Betul, banyak sholat itu penting, banyak sedekah itu penting. Tapi menghormati siapa yang menciptakan dunia ini, baik namanya, baik sifatnya, zatnya, dan lain sebagainya. Ya, nah, ini adalah jalan pintas mau menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat makan Allah, kenapa kita memberi tema kita bahwa jalan ruhani menuju Allah, yaitu mengenal nama. Ya. Sebenarnya mengenal nama aja sudah satu pertemuan ya, tapi kita tambahkan mengenal fiil, perbuatan, mengenal sifat. Nah, nanti kita akan fokus di mengenal nama. Kenapa saya menyebut mengenal af'al, perbuatan? Nah, mengenal af'al, perbuatan ini nanti berkaitan dengan iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah sangat berkaitan dengan satu hal yang kita sering sebut dengan kudrah ataupun iradah. Kudrah, iradah. Kehendak Allah. Allah berkehendak apa, itu suka-sukanya Allah. Maka hari ini, sahabat-sahabat yang Allah, Allah berkehendak apa ke dunia. Begitu juga negeri kita. Kehendak Allah hari ini adalah Allah menghendaki dengan izinnya corona ada. Corona menjangkiti virus ini menjangkiti banyak orang, bahkan sudah banyak yang wafat ya. Semoga mereka syahid fi sabilillah, syahid fillah. Ini menunjukkan apa? Allah punya kudrah, Allah punya iradah. Dan salah satu adab dari seorang mukmin jika ingin mengenal Allah lewat perbuatan Allah, jadi ini yang disebut ma'rifatul af'al, mengenal Allah dari jalur pertama, jalur paling sederhana, yaitu ma'rifatul af'al. Sebelum masuk ke ma'rifatul asma, kepada nama, maka ridolah kepada takdir. Itu sebabnya Nabi mengatakan, orang yang membaca, berzikir setiap pagi, raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, yang berkudrah iradah, berkehendak, berkuasa kepadaku. Lalu kemudian Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Yang meninggal di hari itu, dia meninggal dalam keadaan yang punya Allah atau syuhada. Begitu mulianya orang yang mengenal af'al. Jadi mengenal af'al ini tidak hanya sekedar mengetahui rahasia alam. Nah, seperti kalau itu ya ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia mungkin lebih keren dari kita. Ma'rifatul af'al itu ketika kita melihat bahwa satu karya, satu perbuatan yang ada di dunia, di alam semesta ini terhubung kepada Allah SWT, bahkan bersumber darinya. Satu kali Imam Athaillah Sekandari ditanya mengenai, bolehkah kita menerima pemberian dari orang? Secara adab ruhani, adab akidah. Apa jawaban beliau? Secara hukum fikih boleh, tapi secara hakikat ada dua hukum. Boleh dan tidak boleh. Boleh jika kita memandang bahwa ini adalah perbuatan Allah. Tidak boleh jika kita memandang bahwa ini adalah perbuatan yang terpisah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dapat hadiah, dapat bantuan dari orang, lihatlah yang membantu itu pada akhirnya adalah Allah. Namun Allah memuliakan orang yang memberikan itu kepada kita, maka kita muliakan dia sebagai tanda bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada Khalik. Jadi ada dua cara mengenal Allah dari jalur af'al, perbuatan yang disebut ma'rifatul af'al. Yang pertama ridha kepada takdir. Kita percaya kepada takdir, tapi kok nggak ridho. Kita percaya kepada Allah, tapi kok nggak meridai kehendak Allah. Ini aneh. Ya? Ini terlihat dari kalam-kalam orang yang mengatakan, kenapa begini? Kenapa hidup sekarang begini? Ini kelihatan bahwa mereka tidak meridai kehendak Allah. Ini berbahaya. Imam Al-Hashazili mengatakan, wailun
summal wail. Celaka dan sangat celaka yang ngaku-ngaku beriman tapi nggak ridho kepada perbuatannya. Nah, sahabat yang melakukan Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, bersyukur kepada makhluk. Bersyukur kepada makhluk adalah jalan bersyukur kepada Khalik. Bersyukur artinya berterima kasih. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Luqman, bersyukurlah kepada orang tua, lalu kepada Allah. Jadi ada ayat begitu. Kenapa? Karena ternyata orang tua itu wasiatullah. Orang tua itu adalah wasiatnya Allah. Lalu kemudian orang-orang yang memberi kepada kita. Memberi ini juga ada dua, sahabat yang kalau Allah, jangan dibayangkan memberi hanya materi. Memberi yang mahal itu, yang dia berkesan panjang, itu adalah memberi yang sifatnya imateri, karena itu kekal. Kalau memberi uang, ya itu menyenangkan pasti. Tapi itu sifatnya sementara. Tapi ada yang memberi, pemberiannya itu kekal. Itulah para guru-guru, para kiai, para syekh, para kiai. Mereka memberi ilmu yang ilmu itu kekal. Karena ilmu itu sifat Allah, ilmu itu baqa, ilmu itu kekal dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang yang diberi ilmu oleh Allah, itu nggak boleh GR juga. Dia melihat bahwa ilmu ini dipinjamkan Allah kepadanya. Maka untuk apa dia berbangga, untuk apa dia sombong? Justru dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memakai ilmu Allah tetapi tidak mengenal sang punya ilmu. Nah, jadi ketika kita hendak mengenal Allah lewat af'al, perbuatan, maka lakukan dua tadi, ridhoi takdir, bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling baik kepada kita adalah makhluk yang bernama al-walid, orang tua. Ya. Lalu kemudian saudara, orang sekitar, saudara seiman, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua, ma'rifatul asma,